Nah, Betul, ini kan betul, nggak betul. keluar itu. Enggak, tapi itu bonus. Ini Jadi betul, pinternya itu Terus. bonus. Pinternya itu bonus. Iya, Gua itu suka. Dan tadi laki-laki di sini bullshit. Baru Enggak, ini jujur. sama kayak enggak ini juga ada kasus ini ada kasus berbaliknya. Perempuan mau laki-lakinya sejelek apapun, tapi kalau tajir, Ya, betul. Tajir Betul, bagus. betul. Mantap. tapi kalau mukanya ganteng, bonus. Itu bonus. Tapi kalau mukanya ganteng, bonus. Sama seperti pinter tadi. Kebanyakan Dari tadi aja semuanya begini. Makanya dari tadi itu apa yang aku tekankan kepada perempuan-perempuan, jangan kalian percaya dengan tipuan-tipuan laki-laki yang memuji kalian hanya menyenangkan bahwa saya suka dengan naturalnya kamu. Bullshit. Bullshit. Kalian itu harus cantik, kalian harus Betul. cantik every day every time. Kalian harus bangun Hanya tidur saja, kalian sudah Uni. cetar membahana gitu loh. Bangun tidur saja, kalian itu Uni. sudah mulai tampilan model. Iya, tapi jangan munafik betul. juga. Perempuannya juga jangan munafik. Jangan bilang aku cantik buat kamu, tapi jalan sendiri cantik-cantik. Buat Nah, siapa cantiknya? Katanya buat Itu cantik kita. buat diri sendiri Bang Jibril. Makanya. Cilih. Ada cantik. Tadi jangan ngomong cantik buat kamu. Tunggu dulu. Gini, kamu cantik buat kamu, itu jadi relatif. buat suami Itu aja. orang yang salah. Makanya jangan bikin klaim seperti itu. Aku cantik hanya buat kamu, itu salah. Maksudnya gini, cantik itu adalah gini ya. Tidak semua perempuan itu cantik untuk laki-laki. Ingat ya, ini fakta. Nah, buktinya ada perempuan yang berdandan ketika tanpa ada laki-laki di rumah ataupun di luar dia tetap cantik. Banyak kok. Aku mau cerita orang-orang Ya, yang ada. itu artinya Tante-tante aku begitu. Bukan. Dia menikmati kecantikannya tuh untuk diri sendiri. Ketika dia terlihat cantik, dia tuh dia meningkatkan. Dia ada Bullshit kepuasan lah. sendiri. Itu betul. Pengen dipuji. Enggak lah, bullshit lah. Aku gini ya, aku sekarang bawa ke sisi gelap ya. Cewek. Si Ya, Jibril bentar, apa gaman Bang? sikit ya. Sikit aja nih, sikit aja. Iya, iya, Intinya cewek dan cowok itu hanya dua tai kucing yang beda bau aja. Itu aja. Ya. Cewek dan cowok itu hanya dua tai kucing yang beda bau aja. Enggak, gini aku dari tadi tidak menolak ya. Bahkan dari tadi sebelum kalian menarasikan hal ini, aku udah dulu lebih mensuggest perempuan bahwa jangan kalian tertipu, bahwa jangan kalian pernah nggak beli skincare. Ayo kalian buktikan kalau kalian itu cantik. Bahkan kalian harus mempercantik. Kalau kalian hari ini di jam sekian kalian nggak cantik, kalian harus cantik. Harus cantik. Hanya Iya, saja ini narasi yang sama. Saya bisa bilang ini kan barusan narasi Uni ke perempuan-perempuan di bawah kan. Nah, saya bisa menarasikan hal yang sama ke laki-laki di bawah. Adik-adikku yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng, bullshit kalau mereka bilang mereka menerima kamu apa adanya. Harus tajir, cari duit. Jir kalian. Itu kalau Ini Jangan bukan mereka bilang apa adanya. aku mau kok di kosan sepetak sama kamu, ini tai kucing tuh semua. tarik kupingnya. Kucing beda bau, ini dua masuk ini, serius. Kalau ada Jadi tapi cewek gini ya, sekarang bilang aku begitu, ngasih tarik kupingnya. dampaknya ya. Di sini yang akhirnya ketika semua sudah sadar kejujuran masing-masing, kerugian ada di cowok. Kerugian ada di cowok. Kenapa ruginya ada di cowok? Ketika cewek udah jujur dia suka yang tajir, maka dia akan mempelajari keuangan sehingga dia pintar dalam keuangan. Cowok suka yang cantik-cantik, dia mempelajari skincare, akhirnya dia menjadi homok. Jadi homok. Nggak, Di situ ruginya. Nggak. Jadi definisinya gini, perempuan laki-laki yang sukses itu dia menghasilkan lebih dari yang istrinya bisa spend. Itu laki-laki yang sukses. Nah, perempuan yang sukses dapat cowok kayak gitu. Kasuistik banget gitu. Kalau kita Ya, bicara jadi tentang kla- dalil Al-Qur'annya, memang kita harus klasifikasi mirroring. itu. Maksudnya suami itu cerminan istri, istri cerminan suami. Itu Al-Qur'an yang verifikasi. Kalau kita orang beragama ya, kita kembali ke doktrin agama nih. Ya makanya value gini. Jadi ini mental health ya buat kalian perempuan-perempuan yang mungkin saat ini kayak sorry itu sih aku bilang kayak mungkin kalian sedang putus atau berhubungan dengan someone atau kalian mungkin bercerai atau kalian berpisah dengan pasangan kalian saat ini. Aku coba kita ambil positifnya dan kita berpikir kepada Allah bahwa mungkin kita sedang naik value, kita sedang upgrade value sehingga Allah juga berikan orang yang value-nya sama dengan kita. Karena laki-laki baik untuk perempuan baik, maka begitu sebaliknya. Jadi kita juga jangan ini ya kayak kan nggak begitu nih. Ya, no, wait, sebentar. Saya jangan dipantah dulu. Maksudnya begini, ketika kalian dipisahkan, ketika kalian tidak jadi dengan pasangan kalian yang mungkin kalian sedang menjalin hubungan dan ternyata kalian tidak berjodoh dengan laki-laki itu, ada dua kemungkinan.
dia yang tidak terbaik buat kalian atau kalian yang tidak terbaik buat dia. Berarti timbal baliknya adalah kalian yang lebih ada bervalue dari dia atau dia yang bervalue dari kalian. Maka tidak imbang. Allah tidak menjodohkan kalian gitu. Nah, artinya kalau kalian ingin dapat yang apa namanya yang tinggi, memiliki yang kalian mau, ya udah kalian jadilah seperti yang kalian mau tersebut. Nah, contoh, kalau kalian pengen yang tajir, ya kalian harus cantik dan kalian harus perfect. Ini Karena saya maghrib di sini. Mohon pintar, 1 menit. cantik, baik, ramah, manis, soleha, dapat itu yang kalian mau. Begitu. Semua jadi gak penting ketika ada yang tobrut. Hidup tobrut. Kamu itu tobrut. Saya, ayo 1 menit saya 1 menit ya. Hanya Oke. saja sayangnya Uni, hanya saja sayangnya Uni, banyak wanita muda itu tidak mengetahui, tidak mengerti value-nya di mata pria bahwa saat saya muda itu artinya saya lagi jadi berlian itu. Tapi diserahkannya kepada laki-laki yang belum ada apa-apanya itu. Nah, Oke, ini yang itu diajarkan kasuistik pada ya, kalian itu yang Uni, bahwa salah. jangan tergoda telinga laki apa namanya ucapan laki-laki di telinga kalian. Akhirnya kalian menyerahkan berlian itu kepada lelaki yang belum ada apa-apanya itu. Kurang lebih itu. Sepakat. Jadi gini, inilah kasih sayang Allah kepada perempuan ya. Ketika kalian gagal menjadi seorang anak, kalian dikasih kesempatan menjadi seorang istri. Gagal lagi menjadi seorang istri, kalian dikasih kesempatan menjadi seorang ibu. Berapa kali fase Allah berikan kepada kalian untuk meningkatkan value kalian. Tingkatkan value terus. Pokoknya buat perempuan yang ada di luar sana, mungkin kalian sedang kecewa. Ini aku lebih fokus ke perempuan ya. Laki-laki terserah lah. Kalian motivasi lah laki-laki yang ada di luar sana, supaya mereka lebih rajin bekerja, lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih menunjukkan kejantanannya sebagai laki-laki, tanggung jawabnya. Aku lebih fokus kepada perempuan. Buat kalian sekarang yang lagi kacau, mentalnya lagi rusak, mungkin ingin bundir gitu ya, karena kekurangan banyak hal. Nih bahkan aku kemarin dapat berita nih, mohon maaf. Oh ya, sekaligus aku mau tanya buat teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Teman-teman yang ada di Sumatera Utara, mohon minta tolong kalian yang mampu bantu saudari kita yang insya Allah akan operasi kista. Dia tidak memiliki teman atau saudara. Lokasinya adalah, aku lupa, alhamdulillah aku ingat ini. Aku lupa lah, aku ingat. Maksudnya aku lupa untuk nyampaikan, harusnya dari tadi aku sampaikan. Beliau ini berada di Sumatera Utara, Gunung Tua. Mohon teman-teman yang berada di sekitar situ yang muslim, beliau minta ditemani ketika operasi nanti, mungkin setelah Lebaran, karena beliau tidak punya siapa-siapa. Beliau khawatir sendiri dioperasi. Beliau hanya minta orang yang bisa dipercaya untuk menjaga beliau ketika beliau sedang dioperasi. Teman-teman yang nanti mau tolong DM saya, biar saya berikan nomor handphone kalian dan kalian komunikasi di luar. Nah ini spesial buat kakak ini ya. Masya Allah. Saya tidak tahu Anda menonton atau tidak. Anda luar biasa. Uni, Anda sendiri. Uni, saya mesti conference abis itu maghrib. Oke, Izin mungkin undur abang diri. closing statement dulu mungkin. Closing statementnya simple sih, untuk yang Iwan Villa di bawah. Untuk perempuan, kalau sama cowok, kalau dideketin cowok, jangan lihat omongannya, lihat apa yang mereka lakukan. Itu satu untuk perempuan. Dan untuk laki-laki, jangan percaya kalau perempuan bilang aku mau ini, tai kucing tuh semua. Duit, cari duit. Lebih bagus lebih bagus nangis di dalam BMW daripada di bawah jembatan. Itu aja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya gua setuju Bang Kores, intinya hidup tobrut. Apa sih tobrut, boy? Tobrut. Enggak, coba kamu yang tahu itu. Ya itu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya himbau buat teman-teman yang ada di daerah Sumatera Utara, lokasi yang tepatnya itu di daerah Gunung Tua, Sumatera Utara. Jadi kalau teman-teman yang bisa bantu saudari kita yang akan operasi untuk menemani, nanti beliau akan biaya-biaya dari beliau itu semuanya. Tolong teman-teman untuk DM saya ya. Nanti saya akan kasih nomor handphone teman-teman kepada beliau untuk dihubungi dan berkomunikasi di belakang. Mohon dengan sangat beliau saudari kita yang mengalami cancer dan beliau akan operasi dan beliau tidak memiliki teman atau siapapun. Please, buat Anda, buat ukhti saya ini luar biasa. Ukhti luar biasa, Masya Allah. Tidak ada yang sekuat ukhti. Bukan berarti yang lain juga saya rendahkan ujiannya, tetapi tentu dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ukhti luar biasa, Masya Allah, menghadapi sendiri kehidupan yang ukhti jalani sekarang ini. Allah uji dengan penyakit, semoga menghapus dosa. Dan begitu juga teman-teman yang lain yang dalam keadaan sekarang ini dalam kesedihan.
mungkin sedang kehilangan anak, suami, harta, benda, percayalah bahwa insya Allah akan ada hikmah dari balik semua kejadian-kejadian yang kita hadapi itu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kembalikan kepada kodrat kita sebagai perempuan. Menangis itu nggak masalah ya. Tetapi jangan berlebihan sampai menyakiti diri sendiri. Seperti itu aja. Karena kita mau menjelang maghrib. Mungkin ada konklusi atau closing statement dari teman-teman yang sudah ada di sini. Mbak Hida dari tadi tidak banyak bicara. Ada, enggak? Mungkin dari Daman, Perah, Bang Apokrifa dan juga Mbak Hida. Tuh, nanti Ya. Bang Daman dulu atau Perah dulu, silakan. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang mendengarkan ya, ini siapapun bebas agama ini free. Jujurlah dengan diri sendiri apa yang kalian mau. Tanyakanlah diri kalian sendiri, kalian itu maunya apa gitu. Supaya apa? Supaya orang lain juga nggak kebingungan sama kalian gitu. Karena kalau kalian belum bisa jujur sama diri sendiri, maka kalian pun akan selalu berbohong tentang keadaan kalian kepada orang lain dan menjadi tidak konsisten sehingga akan membuat susah hubungannya, baik itu hubungan suami istri, orang tua anak, teman, keluarga besar dan sosial yang lainnya. Begitu kawan-kawan. Oke, mantap. Ya, boleh? Daman. Ya kalau dari Daman itu aja, ibaratnya gini. Dari tadi kan perdebatan kita diarah tergantung siapa yang berinterpretasi di arah hal tersebut ya. Dari tadi kan masalah patriarki kan. Tapi sekarang kita masuk ke agama ya. Masuk ke agama, kenapa Nabi mengatakan dalam hadisnya, apa dikatakan Nabi? Paling besar fitnah setelah aku tiada nanti, yaitu fitnah terhadap lelaki, yaitu perempuan. Nah sebenarnya di arah Tuhan menciptakan perbedaan arah kerja, arah af'al itu apa pekerjaan, dan arah makal perkataan mana yang lebih didengar. Kenapa lelaki lebih bisa mengatasi daripada perempuan secara derajatnya? Justru itu bukan tentang patriarki kalau kita meninjau. Akan tetapi itu sistemasi yang diciptakan oleh Allah. Arti sistemasi gini. Arti sistemasi kan dari tadi Daman membawa arah kita selalu berdebat di antara dua yang di atas, bukan tentang dua yang di bawah. Sebenarnya Islam membatasi di dua yang di bawah. Arti dua yang di bawah, tadi kan semua udah jujur-jujuran ya. Dimana cowok ini pandangan bodoh amat sama falu-faluan. Akan tetapi pandangan kami terpuaskan, lu itu segalanya kan gitu. Makanya yang sedang dibatasi sekarang, seandainya adanya yang namanya dalam satu pekerjaan itu bercampur. Kenapa bercampur ini tidak boleh? Bercampur ini tidak boleh, itulah karena madannah, artinya kekuatan syahwat terbesar, yaitu cowok dalam mata pandangnya. Akhirnya Islam ini menghormati cewek. Dengan adanya cewek ini lebih tertutup, cewek ini lebih dijaga, dan cewek ini lebih terbatas. Tujuannya apa? Kejahatan kami ini agar terbatas. Makanya ada setiap pasangan kehormatan bagi pasangannya sendiri. Ibaratnya gini, cowok ini tugasnya menjaga istrinya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa saat terjadi di luar sana bercampur di antara cewek dan cowok, maka kejahatan daripada pola pandang dan kejahatan daripada pekerjaan itu akan terjadi. Karena apa itu terjadi? Itulah kalau seandainya tidak tersistemasi hal kayak gini, maka kita sama juga akan seperti natur kita itu binatang. Di mana binatang dia nggak peduli yang namanya itu lobang gas aja kan gitu. Nah begitu juga, kan sekarang kita udah setuju ya, cowok itu di mata, cewek itu di telinga. Kalau bagus omongan kami bisa dapatin apa aja dari kalian. Dan kalau bagus perawakan kalian bisa dapat apa aja dari kami. Maka menunjukkan apa? Dua natur yang tak bisa dibantahkan. Hingga ujung-ujungnya apa? Yang terjadi adalah pelecehan dan segalanya. Tapi hebatnya Islam membatasi hal tersebut, makanya dikatakan oleh Nabi, setelah aku tiada, paling besar fitnah terhadap lelaki itu perempuan. Karena apa? Inilah yang terjadi. Di mana yang dulunya perempuan itu di rumah saja, sekarang mulai keluar. Di balik keluar tersebut, bukan sebenarnya lelaki ini melecehkan, enggak, natur kami itu. Di mana natur kami, kalian berpakaian pun tembus pandang di mata kami. Seandainya kami menggunakan pola pikir yang jahat. Nah itulah tujuan daripada sebenarnya. Kita berpikir tadi ke arah kenapa patriarki harus ada. Kenapa kita tidak berpikir ke arah kenapa dunia tersistem seperti ini. Maka tersistem seperti ini itulah hebatnya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan lelaki dengan syahwatnya. Dan Tuhan menciptakan Hawa ataupun kaum wanita itu sebagai yaitu pemuas syahwat lelaki. Makanya sistemasi pernikahan itu untuk sebagai pemuas syahwat lelaki.
Karena kalau seandainya itu bercampur di luar gitu ya, cewek dan cowok bercampur, maka syahwat ini tidak akan terbatasi. Akan terus ada, cewek ini lebih cantik, pulang ke rumah istri nggak cantik lagi, itu bakal terjadi. Makanya bukan kesetaraan gender yang akan dibahas, tapi tentang bagaimana kodrat gender di ranah masing-masing. Seperti itu. Udah, siapa lagi mau tutup? Nah, rumput tetangga lebih subur. Benar. Dulu.